Kenapa sawit? Kenapa RSPO? Kan pertanyaannya seperti itu Pak ya. Kenapa kok harus RSPO sih? Kenapa kok sawit sih? Jawabannya ada di sini Pak. Karena sawit itu produktivitasnya tinggi, terus harganya relatif murah kalau dibanding dari minyak-minyak nabati lainnya. Sawit ini sampai dengan tahun ini masih data lama Pak. Saya mengutip masih data lama. Ini sawit ini masih di puncak atau raja dari kebutuhan minyak nabati seluruh dunia. Minyak nabati itu Pak, ada sawit, ada kedelai, ada kanola sama biji bunga matahari. Nah, minyak itu ada dua Pak ya. Kalau nggak salah seperti itu dulu. Pertama minyak hewani, yang kedua minyak nabati. Kalau hewani itu betul lah Bu Indri ya. Jadi kalau minyak yang hewani itu terbentuk dari fosil-fosil, ya BBM, bensin, terus kemudian solar. Nah itu kan diambil atau ditambang dari fosil-fosil Pak ya. Kalau minyak nabati itu minyak yang dihasilkan dari tanaman-tanaman Pak. Mudahnya seperti itu. Nah di antara minyak-minyak nabati ini sawitlah yang paling banyak diminati oleh pasar dunia. Next. Terus kenapa harus RSPO pertanyaannya? Karena suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menerima kenyataan seperti yang sudah dibilang Pak Ketua KUD tadi. Sawit kita dianggap atau diisukan merusak lingkungan, begitu Pak ya. Kita dikabarkan selalu merusak lingkungan, terus kemudian menerapkan praktek-praktek budidaya yang kurang berkelanjutan dan lain sebagainya. Oleh karenanya RSPO hadir di sini Pak. RSPO ini kepanjangan dari Roundtable on Sustainable Palm Oil. Apa Pak? Ada yang salah Pak? Tadi Pak? Oh Pak, tunjukkan Pak, gak usah malu-malu Pak. Tadi Pak jawabannya apa Pak tadi Pak? Aku lupa. Apa? Latih angel ya. Latih angel. Nah ini kok bahasa Jawa loh nih Pak. Itu bahasa Jawa. Ini Jawanya saya ngerotok aler sih jadi Pak. Apa Mbak? RSPO tadi Mbak? Roundtable Sustainable on Palm Oil. Roundtable Sustainable on Palm Oil. Agak kebalik sedikit Mbak. Roundtable onnya di depan ya. On Sustainable Palm Oil. Jadi menjawab pertanyaan nomor 1 Pak ya. Tadi RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil. Jadi nanti sedikit bocoran Pak. Nanti di akhir sesi kita ada post test lagi Pak. Jawabannya soalnya sama dengan yang tadi. Jadi Bapak nanti sepanjang perjalanan kita materi mohon didengarkan. Tadi kira-kira soalnya apa ya? Soalnya apa ya? Nah itu jawabannya ada di sini Pak. Begitu Pak ya. Nah RSPO ini apa sih sebenarnya? Kalau bahasa Jawanya kan tadi Roundtable on Sustainable Palm Oil. Nah pengertiannya apa sebenarnya? Ada yang bisa bantu Pak? Pak Manager bisa bantu Pak? Tunggu Pak. Aku tuh iya. Pengertian dari RSPO Pak. Ya. Baik, terima kasih. Saya mencoba. Kita sama-sama belajar. Bahwa pengertian dari RSPO yang tadi disampaikan Roundtable on Sustainable Palm Oil, yaitu untuk perkebunan ataupun cara kita berkebun berkelanjutan. Kalau RSPO ini punya badan dunia ataupun yang dipunyai oleh orang luar yang pusatnya di Swiss. Untuk wilayah Asia Tenggara ini berkedudukan di Malaysia. Cuma Indonesia punya namanya ISPO, itu yang harus wajib karena sudah ada keluar Perpres nomor 44 tahun 2020. Semua pekebun swadaya itu wajib sertifikasi ISPO.
itu langsung dari Presiden kita Pak Jokowi. Ini sudah berjalan berarti 1 tahun, tinggal ada 3 tahun lebih. Makanya kita dikejar untuk ekspor. Kita kebetulan di desa kami Sukamaju itu kemarin dibareng sama ekspor juga untuk sertifikasinya. Kebetulan ini lagi ada wabah COVID, jadi untuk penyerahan sertifikasi dari Ditjenbun itu belum sempat dilaksanakan. Untuk RSPO sendiri di desa kami, desa Sukamaju, ini yang kedua, surveillance. Dalam artian kalau pertama mungkin sertifikasi ya RSPO. Cuma ini yang kedua, sudah tahun kedua. Kami di tahun 2016 sampai 2018 sudah mengikuti sertifikasi dengan keluasan 331 hektar dengan anggota 177. Itu untuk di tahun 2016 sampai 2018. 2019 2020 Boleh kita kasih tepuk tangan dulu. silakan saya. Dulu kami ada penambahan untuk keluasan sertifikasi, yaitu yang diikutkan di plasma dengan total luas sekarang berkisar 851 ya kurang lebih, dengan anggota 258 ya. Jadi ada peningkatan kurang lebih 100%, karena warga sekarang sudah memahami ataupun sudah merasakan dari hasil ikut sertifikasi. Jadi ada intensifnya. Kebetulan kami kemarin dari 331 hektar itu intensifnya kurang lebih berapa, 600-an ya, 600 juta. Itu yang dibelikan oleh PT Unilever yang jadi pembeli sertifikasi kami. Cuma untuk tahun ini kami belum, karena masih ada temuan, menuntut temuan dari surveillance kemarin. Temuan-temuannya itu ringan, pelatihan, karena pelatihan tidak bisa diadakan di musim pandemi. Nah itu selanjutnya saya juga berbagi pengalaman sebagai kebetulan dipercayakan masyarakat, itu membawa pengalaman pribadi saya Pak. Karena apa, saya sebelum ini jadi petani biasa sama kayak Bapak Ketua sama warga kita sini. Coba dengan adanya kita ikut RSPO, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri Pak. Wah, kemana tuh Pak? Sudah ke Malaysia, Waduh, Malaysia. sudah ke Thailand. Ini kebetulan kemarin itu kalau kita COVID Pak. Kalau enggak itu progresnya ke Kolombia sebenarnya. Nah, jadi itulah pengalaman saya. Jadi saya bersyukur dan mengajak mengimbau rekan-rekan yang belum, karena ada intensifnya, ada jadi payah kita mengikuti RSPO ini. Karena kita memang diarahkan untuk membeli produk yang sawit berkelanjutan. Sekarang namanya harus memakai eco-label. Itu ada hashtagnya, membeli produk yang terbaik. Itu hashtag dari WWF dan RSPO kemarin ada waktu pertemuan. Jadi diharapkan kedepannya lebih banyak lagi anggota masyarakat di seluruh Indonesia mengikuti program RSPO dan ISPO. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu permufakatan antara multi pihak yang ingin mewujudkan minyak sawit yang berkelanjutan. Saya ulangi Pak, RSPO ini pengertiannya sebenarnya secara umumnya adalah pemufakatan multi pihak atau multi stakeholder untuk mewujudkan minyak sawit yang berkelanjutan. Kenapa
permufakatan Pak. Karena di dalam RSPO ini itu ada sekitar 7 pihak yang terkait atau yang masuk di dalam RSPO ini. Jadi RSPO ini itu adalah contoh mudahnya Pak, saya, terus kemudian Pak Jamin, Pak Arif, Pak Hendriono, Pak Ali, terus kemudian Mbak Indri. Kita sama-sama gabung, kita duduk bersama, yuk kita sama-sama bikin koperasi, yuk sama-sama kita bikin KUD. Nah itulah RSPO ini Pak, permufakatan multi pihak yang ingin mewujudkan minyak sawit berkelanjutan. Pihaknya siapa aja Pak? Pertama, pelaku pelaku industri kelapa sawit. Dalam hal ini bisa perkebunan besar swasta, bisa petani kelapa sawit itu sendiri. Jadi Bapak Pak Hendriono dan KUD Sawit Jaya ini Pak masuknya di sini dia, oil palm grower, masuk ke pihak yang pertama. Terus kemudian di sini ada palm oil processor dan traders. Ya ini yang memproses minyak sawit itu sendiri. Terus kemudian di sini ada customer goods. Di sini pihak customer itu maksudnya pembeli dari CPO yang diproduksi. Tadi Bapak Hendriono sampaikan Sawit Jaya CPO-nya sudah dibeli oleh Unilever katanya. Terus kemudian Unilever ini masuknya ke dalam customer goods, pihak customer goods. Unilever ini adalah pembeli CPO dari luar negeri Pak, yang mengolah CPO itu sendiri menjadi produk turunan atau produk selanjutnya. Bapak sebelumnya, bapak-bapak, ibu-ibu tahu minyak sawit itu dijadikan apa? Jangan Pak manajer lagi, Pak manajer pasti tahu. Saya tahu, Pak yang di belakang, Mas? Tahunya minyak goreng. Minyak goreng. 1, 2, kosmetik, 3, sabun, 4, apa Pak? Bu? Parfum, biodiesel. Ya sekarang lah menuju kan. Terus ada satu lagi Pak, bisa jadi bahan campuran dari coklat, untuk coklat. Jadi Bapak Ibu kalau ke Alfamart, Indomart itu atau ke warung-warung itu suka beli coklat. Nah, itu ada campuran daripada CPO-nya Pak. Gitu. Terus kemudian environmental NGO, nah, NGO lingkungan ya banyak lah Pak NGO lingkungan di dunia ini, WWF salah satunya yang disebutkan. Terus kemudian sosial NGO, yaitu SPKS masuk ke dalam sosial NGO, bank dan investor, dan yang terakhir retailers. Nah retailers ini seperti Walmart, kalau di Indonesia ini Carrefour lah begitu Pak ya, atau Hypermart lah begitu. Nah kalau di luar negeri namanya Walmart. Nah ini adalah pemufakatan dari pihak-pihak tadi Pak. Jadi tidak hanya keinginan dari satu pihak, tetapi keinginan dari pihak-pihak yang berkecimpung di industri kelapa sawit ini untuk mewujudkan sawit yang berkelanjutan. Nah terus pertanyaan saya, kenapa kok harus pakai istilah round table? Round table apa Pak yang orang Jawa Pak? Pak apa Pak? Round table Pak yang orang Jawa Pak? Mbak Indri, round table apa Mbak Indri? Nah, round table itu artinya meja bundar. Kenapa istilahnya meja bundar Pak? Bu? Kenapa? Udah. Mbak, gimana Mbak? Kenapa istilahnya meja bundar? Kita kan di Indonesia ada KMB, konferensi meja bundar. Masih ingat Pak ya, kalau waktu di sekolah dulu sejarah ada namanya KMB, konferensi meja bundar. Nah, kalau ini round table meja bundar juga. Kenapa namanya meja bundar Mbak? Untuk mencari kesepakatan, hampir betul. Ada lagi Pak? Mas? Untuk pemufakatan sama mencari kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Kenapa namanya round table? Betul Pak, ini untuk mencapai satu pemufakatan. Dan filosofinya meja bundar itu dikatakan
setara atau kita sederajat semuanya, Pak. Jadi pihak-pihak yang ada di sini, 7 pihak yang ada di sini itu memiliki kedudukan yang sama di mata RSPO untuk menentukan hak suaranya. Jadi orang bapak petani di sini itu sama kedudukannya dengan mereka yang katanya bank, yang kemudian perusahaan Unilever, perusahaan Nestle, perusahaan Danone, perusahaan Johnson & Johnson yang besar-besar itu hak bapak di sini sama, tidak dibedakan. Itu kenapa kita pakai istilah round table atau meja bundar, begitu Pak ya. Terus kemudian pertumbuhan sertifikasi pekebun swadaya tadi sudah disampaikan oleh Pak Manajer bahwa tahun ini itu peningkatannya sampai dengan 100% di tempat KUD Sawit Jaya. Aktualisasinya Pak, Bapak bisa lihat keanggotaan pekebun swadaya RSPO itu meningkat sebesar 167%. Berkat adanya prinsip dan kriteria yang disederhanakan ini salah satunya. Dan sekarang itu total ada 29 kelompok yang sudah tersertifikasi. Ini data terakhir Pak ya, belum diupdate. Termasuk salah satunya KUD Sawit Jaya masuk di 29 kelompok yang ada di Indonesia ini. Dan kemudian ada sekitar tambahan 2.000 pekebun tambahan atau sekitar 5.380 hektar. Jadi total tambahan itu ada 5.380 hektar sawit yang sudah tersertifikasi RSPO di Indonesia. Kemudian definisi RSPO tentang minyak sawit berkelanjutan. Dari tadi kita ngomong minyak sawit berkelanjutan, tapi kita tahu nggak sebenarnya minyak sawit berkelanjutan itu apa? Minyak sawit berkelanjutan itu adalah produksi minyak sawit yang pengelolaannya dan operasinya atau teknis budidayanya itu sesuai dengan hukum yang berlaku, kemudian ramah lingkungan dan sesuai dengan tatanan sosial yang ada di masing-masing daerah tersebut, sehingga menghasilkan manfaat ekonomi untuk pelakunya. Begitu Pak ya. Jadi kita sepakat dulu minyak sawit yang berkelanjutan itu adalah minyak sawit yang ramah lingkungan, kemudian yang pengelolaannya itu sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku di Indonesia, dan kemudian sesuai dengan tatanan sosial sehingga menghasilkan manfaat ekonomi untuk pelaku. Ini tadi disebutkan oleh Bapak Pak Manajer manfaat. Sekarang manfaatnya apa buat aku? Tadi Pak Jamin juga sudah menyampaikan manfaat-manfaatnya mengikuti sertifikasi RSPO ini Pak. Tadi sudah dibocorkan sebelumnya insentif katanya gitu. Wah, pokoknya kalau mendengar istilah bau-baunya ini duit, nah ini rada agak menyala dikit ini. Jadi salah satu manfaatnya itu yaitu kita memang mendapatkan akses pasar Pak, di mana CPO atau TBS yang sudah bersertifikat itu bisa dijual ke pasar bebas melalui beberapa cara tentunya, nanti saya jelaskan. Terus kemudian perbaikan tata kelola perkebunan, mulai dari organisasi petani, terus kemudian teknis budidayanya, dan kemudian perbaikan, kalau sudah ada perbaikan tata kelola dan teknis budidayanya, otomatis perbaikan minyaknya itu sendiri. Nah, ini dukungan RSPO terhadap beberapa kegiatan Pak. Nah, jadi di sini ada RSSF istilahnya. Ini dukungan RSPO terhadap pekebun swadaya. RSSF ini adalah dana yang dikeluarkan oleh RSPO untuk membantu petani sawit supaya bisa mensertifikasikan kebunnya. Ini dana RSSF. Terus kemudian di sini ada jaringan mitra, nih SPKS ada di sini. Terus kemudian ada Setara, ada LTKL, Fortasbi dan lain sebagainya. Terus kemudian ini pasar yang disebutkan oleh Bapak tadi, ada Unilever nih, Unilever. Terus kemudian ini ada Johnson & Johnson dan lain sebagainya. Terus RSPO juga melakukan berbagai lokakarya
Seperti hari ini tadi Pak Ali juga sedang melakukan lokakarya bersama RSPO tadi Pak ya, tapi via online. Biasanya kita melakukannya offline. Tadi Bapak Group Manager sudah menyampaikan, atau manfaatnya saya bisa jalan-jalan katanya ke luar negeri gitu. Nah, ke Thailand, ke Bangkok gitu kan, ke Malaysia. Nah, itu salah satunya. Tapi tahun ini karena kondisi pandemi jadi kita semua serba online Pak. Nah, saya langsung cepat aja Pak. Di sini ada 2 standar Pak RSPO. Jadi sekarang pertanyaannya, gimana sih saya itu supaya bisa mendapatkan sertifikat RSPO, atau gimana sih caranya supaya saya bisa dicap sebagai pekebun yang bersertifikat RSPO? Caranya adalah dengan cara Bapak memenuhi atau mengikuti peraturan atau standar yang ada di RSPO itu sendiri. Standar RSPO itu sendiri disebutnya RIS, RSPO Indonesian Smallholder Standard. Waduh, bahasa Jawa Alah, ya. Jadi sebutannya itu RIS, di mana dokumen RIS atau standar RIS itu disahkan di tahun 2019. Itu untuk pekebun swadaya. Dan untuk PKS, kebun atau perusahaan itu ada prinsip dan kriteria RSPO-nya sendiri, di mana prinsip dan kriteria RSPO untuk perusahaan itu jauh lebih sulit dibanding pekebun swadaya. Nah, petani swadaya itu yang RIS 2019, mulai sekarang saya udah bisa mengganti namanya jadi RIS 2019 Pak ya. Kalau saya sebut RIS 2019, Bapak Ibu paham ya? Apa itu RIS 2019? Apa Bu? Prinsip dan kriteria untuk petani. Ya. Swadaya. Betul. Jadi RIS itu adalah prinsip dan kriteria untuk petani swadaya. Itu prinsip dan kriteria RIS 2019 itu ada 4 prinsip, 23 indikator, 23 kriteria dan 58 indikator. Nah, bagi soal ngerti gimana? 4 prinsip, 23 kriteria dan 58 indikator. Itu untuk petani swadaya. Kalau untuk perusahaan, saya nggak hafal Pak. Jujur saya nggak hafal karena saya sudah terlalu lama keluar dari perusahaan. Tapi yang saya ingat itu ada 8 prinsip. Dari prinsipnya aja perusahaan udah 2 kali lipat dibanding punya kita. Punya kita 4 prinsip cuman. Perusahaan 8 prinsip. Turunannya otomatis kriterianya itu pasti lebih banyak, apalagi indikatornya. Sedangkan kita 4 prinsip aja 23 kriterianya, apalagi yang 8 prinsip, entah berapa puluh indikator yang ada di dalamnya. Kurang lebih seperti itu Pak. Nah, kemudian dulu Pak Hendriono, Pak Manajer, ini menggunakan prinsip yang 8 Pak ya. Nah, masih menggunakan yang lama sebelum 2019. Dan bersyukurlah bapak-bapak yang mau sertifikasi saat ini itu hanya 4 prinsip, dimana ini jauh lebih mudah, sangat lebih mudah. Karena prinsip yang tadinya 8 disederhanakan menjadi 4 saja. Apa yang disederhanakan? Pertama, itu ya jelas bebannya jadi lebih ringan di dalam kriteria-kriterianya. Yang kedua, pendekatan bertahap di dalam sertifikasi. Nah, bedanya dulu waktu Bapak Hendriono ini sertifikasi RSPO, itu pendekatan sertifikasinya hanya ada 1 Pak. Langsung lulus atau tidak lulus. Begitu Pak ya. Kalau sekarang Pak ada 3 pendekatan bertahap, yaitu pendekatan tahapan tonggak E atau eligibilitas, pendekatan tahapan A atau tonggak capaian A, dan pendekatan sertifikasi tonggak capaian B. Nah, ada nggak Pak tadi di soal Pak? Jadi ada berapa tahapan pendekatan sertifikasi Pak? 3. Tahapan apa Pak? E, A, B. Di mana? Oh nanti sabar Pak, sabar. Jangan sampai situ dulu Pak. Nanti wah belum sampai situ, wah pulang aja, nggak jadi RSPO aja, pusing aku. Terus kemudian akses pasar juga lebih mudah. Ada istilahnya palm trees di RSPO, di mana Bapak
petani bisa menjual langsung CPO TBS-nya ke pasar dunia. Nah, kalau Pamtres itu semacam aplikasi Pak sebenarnya. Kalau ibu-ibu pasti tahu Shopee lah kan. Shopee tahu Bu? Tokopedia tahu Bu? Bapak tahu Shopee Pak? Tokopedia tahu Pak? Tahu ya? Nah, sama Pamtres juga seperti itu. Jadi bapak-bapak di sini yang sudah tersertifikasi RSPO bisa jual TBS-nya langsung ke sana dan pembelinya langsung dari pasar dunia. Dari Unilever, dari Johnson Johnson, terus kemudian dari Danone, terus kemudian dari pasar-pasar lain. Itu yang kemudian nanti dia buka, gampangnya Pak, dia buka HP, oh ini ada KUD Sawit Jaya punya 5.000 ton TBS, beli pencet sama dia, masuk uangnya transfer ke KUD. Misalnya KUD Bapak, KUD apa Pak namanya Pak? Apa Pak? KUD Berkat Abadi 10.000 ton TBS-nya, beli kalau 5.000 ton aja tadi 600 juta, 10.000 ton ya 1,2 M lah, 1,2 M langsung transfer. Betul ya Pak Manajer ya, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian prinsip dan RIS 2019 ini itu hanya Pak, ingat Pak, hanya bisa digunakan untuk petani swadaya. RIS 2019 hanya bisa digunakan untuk petani swadaya, tidak bisa digunakan untuk petani plasma. Begitu Pak ya. Petani swadaya itu apa sebenarnya Pak? Petani swadaya yang dimaksud di sini adalah petani yang memegang kewenangan terhadap pengambilan keputusan terhadap operasi atau kegiatan-kegiatan yang ada di lahan tersebut. Jadi dia tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak-pihak luar manapun. Itu yang dikatakan petani swadaya. Kalau petani plasma adalah petani yang operasinya, kegiatan operasinya, terus penentuan bibitnya, penentuan pupuknya, penentuan keuangannya, penentuan hari panennya, semua ditentukan oleh pihak perusahaan atau mitranya. Begitu Pak ya, jadi beda ya Pak ya. Dan yang boleh menggunakan ini itu hanya petani swadaya yang kurang dari 50 hektar atau yang ditetapkan dalam interpretasi nasional. Tetapi dalam interpretasi nasional Indonesia kita itu hanya membolehkan di undang-undang, saya lupa peraturannya nomor berapa, itu hanya membolehkan batasan maksimal untuk petani swadaya hanya 25 hektar. Nah, ada soal tadi Pak ya. Soal nomor berapa Pak tadi Pak? Nah, jadi Pak, yang boleh menggunakan RIS 2019 ini adalah petani swadaya yang luas lahannya maksimal hanya 25 hektar. Tidak boleh lebih dari itu. Pak, lanjut. Nah, ini yang saya maksud tadi, areal produksi yang saya jelaskan tadi. Nah, terus kemudian ini pendekatan tahapan sertifikasi yang saya sampaikan. Ada berapa Pak pendekatan tahapan sertifikasi tadi Pak? 4. Tadi 4 siapa Pak? 4 Pak, saya mau 4 dulu. Kenapa Pak? Dampak 1 Pak. pendataan berapa? Yang nyebut 3 tadi Pak, siapa Pak? Mbak Indri? Mbak Indri ini udah pakarnya kayaknya. Yang 3 Ibu ini terus kan, yang belakang lah. Pendekatan E, pendekatan A, dan pendekatan B. Ya betul Pak. Jadi pendekatan yang ada di sertifikasi ini ada 3, pendekatan E, pendekatan A, dan pendekatan B. Di mana E ini Pak? E ini kalau saya itu suka mengibaratkan itu, kalau sholat itu dia masih niat Pak. Nah itu Pak ya. Itu kalau sholat ibaratnya sertifikasi ini sholat itu masih niat Pak. Belum takbiratul ihram. Gitu Pak ya. Pendekatan tahap A itu kalau petaninya sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah itu pendekatan tahap A.
Sederhananya, analoginya Pak ya. Pendekatan tahap B, ya kalau udah salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah itu pendekatan tahap B. Jadi pendekatan yang 100% yang sempurna, pendekatan tahap B. Begitu Pak ya, sederhananya. Dari pendekatan E ke pendekatan A, ini Pak, ini pendekatan E, ini pendekatan A, itu maksimal itu hanya boleh 2 tahun. Jadi misalnya Bapak bangkit, apa Pak tadi Pak? Sawit bangkit, ya Pak ya? Oh ya, astagfirullah. Berkat abadi tahun 2021 ini ingin sertifikasi di tahap E saja, itu boleh, tetapi tahun 2023 Bapak harus sudah wajib ke tahap A, maksimal 2 tahun Pak. Begitu Pak ya. Terus kemudian dari dari tahapan A ke tahapan B itu maksimal hanya 1 tahun. Jadi kalau sudah tahapan A, sawit misalnya sawit jaya ini tahapan A tahun ini maksimal, untuk tahapan B dia maksimal hanya 1 tahun. Jadi nggak boleh lebih dari 1 tahun. Artinya begini Pak, kalau misalnya 2021 ini saya sawit jaya udah lulus sertifikasi dengan tonggak capaian A, tahun 2022 saya nggak mau lah, saya pengennya A lagi. Saya nggak mau menyiapkan prinsip dan indikator-indikator yang ada di tahapan B. Itu nggak boleh Pak. Tetap harus tahun berikutnya di tahapan B. Begitu Pak. Terus kemudian di sini di dalam tiap tahapan itu ada prinsip dan kriterianya sendiri Pak. Yang saya sebutkan tadi ada berapa Pak? 4 prinsip, 23 kriteria, 58 indikator. Itu untuk pemenuhan tonggak B, pemenuhan 100%. Jadi 4 prinsip, 23 kriteria dan 58 indikator itu untuk pemenuhan tonggak capaian yang B. Jadi sempurna gitu Pak. Begitu Pak ya. Terus kemudian ini saya lewati saja. Nah ini prinsip dan standar RIS 2019 itu cakupannya apa? Tadi kayaknya di soal ada kayaknya tadi Pak ya. Cakupannya itu pertama tentang prosperity atau kesejahteraan. Cakupan yang kedua di prinsip kedua dan ketiga itu cakupannya ada di masyarakat. Dan cakupan yang ketiga itu di planet atau di lingkungan. Nah, ada tadi Pak ya? Nah,